Selamat pagi UNES, hari ini kita bersama-sama dengan Pak Dirjen PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah untuk mendiskusikan, untuk mengembangkan terkait dengan kurikulum prototip 2022. Pak Dirjen, bagaimana kegiatan ini menurut Bapak itu, peran perguruan tinggi terutama LPTK ya dalam memberikan kontribusi untuk penerapan kurikulum prototip ya. Jadi UNES adalah LPTK utama di Indonesia dan Kemendikbudristek lebih khusus Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen yang mengelola ratusan ribu satuan pendidikan tentu sangat berharap bahwa LPTK seperti UNES ini bisa menghasilkan guru-guru yang kompeten, guru-guru yang transformatif, yang bisa mendampingi, membimbing, mengajar anak-anak kami di satuan-satuan pendidikan. Dan UNES sebagai LPTK tentu bidang-bidang pengembangan kurikulum itu menjadi hal yang sangat dikuasai oleh UNES, dan saya tahu di UNES banyak ahli-ahlinya, banyak guru-guru besar yang pakar di bidang kurikulum, dan kami sangat menunggu sumbangsih dan kontribusi serta saran-saran, masukan-masukan dari UNES untuk perbaikan konten kurikulum ini, perbaikan sisi implementasinya, dan bagaimana mengevaluasinya agar kurikulum ini bisa menjadi kurikulum yang menjadi dambaan kita, yang kelak membimbing, memastikan pendidikan kita itu pada jalur yang benar dan menghasilkan SDM yang unggul. Jadi memang kurikulum ini kan dirancang untuk bisa menjawab permasalahan yang terjadi. Nah, kita ada masa selama 2 tahun untuk menguji, memastikan kurikulum ini cukup adaptif, cukup menjawab permasalahan. Dan ini dilaksanakan syarat dengan adopsi terhadap kemajuan teknologi. Kita melihat yang di sekolah penggerak memang dibimbing, tapi sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum prototipe secara mandiri, dia akan menggunakan basis teknologi untuk bisa mengikuti pola-pola pembelajaran di kurikulum prototipe ini. Jadi ini sinerginya bagus antara perpaduan antara teknologi dengan kurikulum ini sangat bagus di kurikulum prototipe, dan saya optimis untuk ke depan dari kurikulum yang andalan. Jadi UNES sebagai salah satu LPTK yang tadi juga diapresiasi oleh Pak Dirjen, LPTK utama di Indonesia, tentu memiliki komitmen untuk bisa melahirkan guru-guru Indonesia, dan itu harus dikembangkan oleh UNES melalui program revitalisasi LPTK, sehingga standar kurikulum di dalam pendidikan di UNES untuk program S1 pendidikan harus memiliki standar yang di atas nasional dan bahkan menuju internasional. Kemudian kami juga akan mengembangkan juga program PPG yang menyiapkan guru-guru itu menjadi guru yang profesional. Harapannya dengan guru profesional itu dia bisa dapat mengemban tugas ya yang diberikan oleh pemerintah, khususnya di dalam kebijakan Menteri Pendidikan dan Kemendikbudristek untuk menjadi guru penggerak ya, sebagai sebuah gerakan ya Pak Dirjen. Jadi lulusan UNES juga harus bergerak agar bisa memberikan kontribusi di dalam memajukan pendidikan di sekolah, dalam mencerdaskan siswanya, agar siswa-siswa juga itu bisa menghadapi tantangan masa depan yang terutama sekarang ini di era revolusi industri 5.0 itu tantangan begitu deras, dan mereka juga harus memiliki literasi digital serta literasi kemanusiaan juga gitu. Pada kata, dan ini UNES harus bersinergi juga dengan sekolah dan juga dengan perguruan tinggi lain ya, agar bisa memberikan ruang pada mahasiswa untuk merdeka belajar. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Jubari. Selamat pagi, semangat pagi. Ya. Semangat pagi buat UNES.